Berlatar di sebuah kota di negara Australia, film akan dimulai dengan seorang perempuan yang bernama Jessie yang sedang membaca sebuah majalah. Tak lama kemudian ada seorang pria yang menekan bel rumahnya. Mendengar itu, Jessie langsung membuka pintu dan mempersilahkan pria itu untuk masuk. Pria ini bernama Adam, yang mana kedatangannya itu atas undangan Jessie untuk memperbaiki keran toiletnya. Setelah berhasil memperbaiki keran toilet, Jessie menawarkan minuman kepada Adam. Beberapa saat kemudian, Jessie kembali dengan segelas air putih dan mempersilahkan Adam untuk meminumnya. Setelah Adam minum, Jessie mengatakan kalau dirinya sudah mengetahui latar belakang dari Adam, yang mana Adam ini adalah seorang mantan napi atas tindakan pencabulan terhadap anak-anak. Dan ketika Adam mengatakan kalau dirinya akan pergi, Jessie langsung mengeluarkan pistol. Karena takut, akhirnya Adam pun tetap berada di sana. Pada saat itu, Jessie mengungkit tentang kejahatan yang telah dilakukan Adam, yang mana atas kejahatannya, Adam hanya mendapatkan tindakan rehabilitasi selama 6 bulan. Kemudian Jessie meminta Adam untuk membuka pakaiannya. Dan ketika Adam akan kabur, Jessie langsung menikam tubuh Adam hingga tewas. Setelah melakukan aksinya itu, Jessie langsung membawa jasad Adam ke sebuah hutan dan menguburkannya di sana. Setelah beberapa hari kemudian, Jessie kembali bekerja sebagai seorang psikolog. Ketika Jessie mendapat seorang pasien, terlihat Jessie tidak terlalu serius mendengarkan keluhan dari pasiennya itu. Jessie lebih fokus kepada apa yang ia tulis di buku hariannya. This is my life. Some might think that psychologist said. Singkat cerita, malam pun tiba dan Jessie sudah berada di apartemennya. Sambil menunggu makan malamnya, Jessie memasukkan foto Adam ke dalam berkas miliknya. Keesokan paginya, Jessie mencari informasi tentang seorang gadis dengan nama Grace. Setelah selesai, Jessie langsung beraksi dengan membuntuti Grace, yang ternyata Grace sering datang ke taman bermain anak-anak. Jessie sempat mengambil beberapa foto Grace. Kemudian Jessie kembali ke apartemennya. Sesampainya di apartemen, Jessie kembali mencari informasi tentang Grace, dan Jessie juga mengamati foto Grace yang ia tempel di salah satu ruangannya. Pada malam itu juga, Jessie kembali membuntuti Grace dan mencatat apa yang telah dilakukan Grace. Dan pada saat Grace masuk ke dalam sebuah kafe, Jessie mendekati Grace dengan cara membeli kue coklat yang telah dibeli oleh Grace. Jessie memberikan alasan bahwa roti coklat itu sudah habis terjual. $5 for a muffin? Thank you. Pada saat Jessie dan Grace mengobrol, tiba-tiba ada seorang perempuan yang datang menghampiri Jessie. Perempuan ini bernama Christina, yang mana kedatangannya itu bertujuan untuk membujuk Jessie agar mau menjadi psikolog dari anaknya. Tapi Jessie tidak mau. It's been years. Please. I'll have to see a psychologist. Can't help you. Pada saat kedatangan Christina di hadapan Jessie, Grace langsung pergi, sehingga Jessie kehilangan jejak Grace. Dengan kesal, Jessie kembali pulang ke apartemennya. Di apartemen, Jessie menonton sebuah berita yang menginformasikan tentang seorang napi yang bernama Richardson, yang baru saja dibebaskan atas kasus pencabulan terhadap anak-anak. Namun kebebasan dari Richardson itu membuat dua perdebatan di antara masyarakat. Ada kelompok yang menerima dan ada juga kelompok yang menolak. Mendengar berita itu, Jessie langsung tertarik untuk mendalami kasus Richardson. Studio. Jerry moving into the sub. Right support they can as an adult, pushed on Again. Singkatnya, Jessie datang ke sebuah pertemuan dari kelompok yang menolak kebebasan Richardson. Dengan seksama, Jessie mendengarkan alasan apa yang membuat kelompok itu menolak Richardson. We have
not concerns countless times, still not listen much to get Richardson into the bush that day. Sick piece. In school that my boys, we have placards. Till this guy is out. Pada malam harinya, Jesse melakukan aksi penculikan terhadap Richardson, dan Jesse membawa Richardson ke sebuah bangunan yang sudah terbengkalai. Di bangunan itu, Jesse mengikat dan menyiksa Richardson, dan ketika emosi Jesse sudah tidak terbendung lagi, Jesse langsung memukul Richardson hingga tewas. Setelah Jesse berhasil menyingkirkan Richardson, Jesse pergi bekerja seperti biasanya. Dan ketika Helen menyampaikan sesuatu kepada Jesse, tiba-tiba Grace datang. Melihat kedatangan Grace itu, Jesse langsung bersembunyi dan menguping apa yang dikatakan oleh Grace. Kemudian scene beralih kepada seorang perempuan yang bernama Swan, yang sedang mendatangi ketua kelompok dari penolakan mantan napi Richardson. Kepada pria itu, Swan menanyakan tentang anggota dari kelompoknya yang melakukan penolakan kepada Richard. Hal itu dilakukan karena Richardson sudah menghilang. Namun pria ini mengatakan kalau tidak mungkin anggotanya terlibat dalam kasus menghilangnya Richardson. Dan ketika Swan akan pergi, pria ini baru mengingat bahwa ada perempuan baru di anggota mereka, yang mana perempuan itu adalah Jesse. Namun dalam pertemuan yang telah ia adakan itu, Jesse mengaku kalau namanya adalah Nancy. Hang on. She was new, but her name was Nancy. Anything else? Thank you. Kembali kepada Jesse yang sedang membuntuti Grace di sebuah bar. Jesse kembali berakting dengan sengaja menabrakkan dirinya ke tubuh Grace, yang menyebabkan makanan Grace jatuh ke lantai. Pada saat itu Jesse menawarkan kalau dirinya akan mengganti makanan Grace, dan Grace pun setuju. Dan ketika Grace sedang menikmati makanan, Jesse bertanya hal-hal pribadi kepada Grace. Late dinner? Should I be going? Have a boyfriend? Oh, okay. Do you know me? Setelah makan selesai, mereka pun bergegas pulang. Jesse sempat menawarkan tumpangan kepada Grace, namun Grace menolak dan mulai curiga kepada Jesse. Karena Grace sudah curiga kepada Jesse, akhirnya Jesse mengatakan kalau dirinya sudah mengetahui latar belakang dari Grace. Setelah mengatakan itu, Jesse langsung memukul Grace hingga pingsan. Dan tanpa berpikir panjang, Jesse langsung membawa Grace ke sebuah rumah yang terpencil. Dengan kondisi tangan dan kaki Grace yang sudah terikat, Jesse menceritakan kejahatan yang telah dilakukan Grace dan juga pacar Grace, yang mana kejahatan mereka adalah menyandra anak-anak yang mereka culik. Jesse melakukan penyekapan kepada Grace karena Jesse merasa tidak senang kepada Grace yang dibebaskan dari hukuman. Meskipun Grace sudah menjelaskan kalau dirinya dipaksa oleh pacarnya, tapi Jesse tidak mempedulikannya. I don't take in. You were in the business of selling your pictures. The good news is, the bad news is. Why? You know why. Singkat cerita, Jesse kembali lagi ke kantornya dengan tujuan menghapus jadwal konsultasi Grace. Ketika Jesse melakukan aksinya itu, tiba-tiba ada seorang anak remaja yang datang. Anak remaja ini bernama Mitchell, yang mana Mitchell ini merupakan mantan pasien dari Jesse ketika ia masih anak-anak. Melihat ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh Mitchell, Jesse langsung mengajak Mitchell ke ruangannya. Ketika berada di ruangannya, Jesse langsung mempersilahkan Mitchell untuk mengatakan apa yang telah terjadi. Kemudian Mitchell mengatakan kalau dirinya sudah berbohong atas kesaksian di masa lalunya terhadap seorang pria yang bernama Geoffrey. Dalam keterangannya itu, Mitchell mengatakan kalau Geoffrey tidak melakukan pelecehan terhadap dirinya, namun Geoffrey dibunuh karena ada seseorang yang mempercayai keterangan dari Mitchell. About what happened with Jeffrey Callahan. Hey, I lied. And then he died. Knew he was murdered because, hey, I lied. This is what happened. No. Mitchell sengaja mengungkapkan kebohongannya itu karena dirinya dihantui rasa bersalah. Begitupun juga dengan Jesse, yang ternyata dirinya lah yang telah membunuh Geoffrey. Karena kesalahannya itu, Jesse mendatangi makam dari Geoffrey. Sambil menangis, Jesse mengingat kembali bagaimana ia membunuh Geoffrey. Setelah itu, Jesse kembali menemui Grace yang sudah ia sekap. Pada saat ini terlihat Jesse mulai ragu akan tindakannya karena ia takut salah sasaran seperti apa yang telah ia lakukan kepada Geoffrey. Namun Jesse belum mau melepaskan Grace.
Keesokan harinya Jesse didatangi Helen di ruangannya, yang mana kedatangan Helen ini untuk memberitahu Jesse tentang Mitchell yang sudah mengakui kebohongannya. Dan pengakuan itu disampaikan sendiri oleh ibu Mitchell berdasarkan surat bunuh diri dari Mitchell. Mendengar berita itu, Jesse sangat terpukul, apalagi dirinya adalah pelaku dari tewasnya Geoffrey. Dalam kesedihannya itu, Jesse kembali lagi menemui Grace, dan ketika Jesse memberikan pertanyaan kepada Grace, Grace langsung mendorong tubuh Jesse hingga Jesse terjatuh. Grace berhasil melepaskan ikatannya, dan tanpa berpikir panjang, Grace langsung berlari keluar. Namun Jesse berhasil membuat Grace masuk kembali ke dalam rumah. Didn't hurt those kids, the bad shit, the trafficking. Do myself, see on me. That's why I stayed. Not gonna change this head. Meskipun Grace sudah menjelaskan bahwa dirinya hanya dipaksa oleh pacarnya untuk melakukan tindakan kejahatan kepada anak-anak, tapi Jesse tidak terpengaruh sama sekali. Bahkan Jesse meminta Grace untuk mengikatkan sebuah tali di lehernya sendiri. Put it around your neck. Go on. I feel sick. Go home. Tighten it. Keep going. Kepada Grace, Jesse mengungkapkan kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan oleh Grace dan pacarnya, yang mana Grace sudah membantu pacarnya menjual 87 anak-anak kepada para pedofil. Jesse menceritakan panjang lebar tentang hal itu, tapi belum selesai Jesse bercerita, tiba-tiba Grace berusaha kabur. Namun Jesse berhasil menghentikannya, dan lagi-lagi Jesse berhasil membunuh Grace. Setelah berhasil membunuh Grace, Jesse pergi ke kantornya untuk mengambil buku hariannya yang tertinggal. Dan ketika Jesse sampai di kantornya, Jesse melihat ada Helen yang sedang memegang buku hariannya. Dan tentu saja Helen sudah membaca dan mengetahui tentang apa yang telah dilakukan Jesse. Dengan santai Jesse mengambil bukunya dan kemudian bergegas pergi. Singkat cerita, ketika Jesse mencoba untuk kembali ke apartemennya, Jesse melihat ada beberapa polisi yang sudah berada tepat di depan pintu apartemennya. Tentu saja kedatangan polisi itu untuk memeriksa apartemen Jesse berdasarkan laporan dari Helen. Merasa kejahatannya akan segera terbongkar, Jesse mengurungkan niatnya untuk pulang ke apartemennya. Sementara itu, pihak kepolisian melanjutkan pemeriksaan mereka di apartemen Jesse. Dan tidak membutuhkan waktu yang lama, mereka pun berhasil menemukan bukti-bukti dari kejahatan Jesse. Grace O'Connell. She's supposed to check Simmons, please. Yeah, Detective Hanks check in once a day. Favour, can you give me a call back, Dr. Zim? These are all pedophiles. Find this place. Setelah itu mereka langsung menuju lokasi di mana Jesse menyekap Grace. Namun mereka sudah terlambat karena ternyata Grace sudah tewas dan Jesse berhasil kabur. Dan film pun berakhir. Shot somewhere in Felicity. On the way up here. Military. Right. Ever since. Now she to Jesse's apartment. The one, the receptionist, she knew we were coming. Where are you, Jesse? Sebenarnya Jesse adalah wanita yang baik. Dirinya melakukan pembunuhan terhadap para pedofil karena merasa hukuman yang mereka dapatkan tidak memberikan kepuasan terhadap para korban. Namun aksi-aksi yang dilakukan Jesse tetap salah di mata hukum. Apa yang bisa diambil dari film ini adalah kita tidak boleh bertindak semau kita, meskipun terhadap seorang kriminal sekalipun. Seperti peran Jesse dalam film ini, walaupun niat dari Jesse yang mungkin baik, tapi ada hukum yang harus tetap dipatuhi. Oke guys, sampai di sini dulu video hari ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.